tahu kemarin tuh ada yang ribut-ribut tuh katanya. Ini kan bener namanya Wisma kosannya. Ada apa Pak? Nggak tahu ya. Aku coba tanya dulu deh ke tetangga sekitar yang deket-deket ya. Aneh nanya ke warung. Wisma mana? Ini belakang pas persis. sebelah, Oh, belakang. sebelah. Ini sebelah. Jadi ada rumah satu, nah sebelahnya lagi gitu. Nah di situ terus bilang katanya, oh itu ada anak katanya ribut-ribut, jadi nggak tahu gimana katanya sih anak itu katanya dijual katanya. Oh dijual gimana? Sama keluarga apa gimana gitu ya? Sini aja Pak, nggak apa-apa Pak. Nah, terus kata suami dijual sama om-om gitu. Anaknya tuh segede ponakan, ngomongnya kan karena ada ponakan ya. Gede itulah SD. Ah masa aku bilang gitu. Terus langsung dijelasin sama suami, iya diituin sama om-om katanya gitu. Terus siapa yang ngejual? Ibunya. Astagfirullahaladzim kan aku. Karena di sini karena banyak kosan ya, sebelah kosan gitu. Memang sempat di sekitaran sini memang banyak sempat digerebek atau gimana gitu ya karena kosan. Tapi nggak nyangka kalau ada anak kecil gitu loh yang gitu kan. Ya udah akhirnya bapaknya nyari-nyari tahu lah ke sana gitu. Terus saat saya bilang ya udahlah kalau kayak gitu di ini aja, dilaporin aja ke ke Kak Novi aja gitu, karena Kak Novi kan ada Komnas Anak gitu ya. Kalau kita takutnya salah karena kita nggak tahu juga prosedurnya gitu ya. Apalagi istilahnya ini kan keluarga, bukannya orang lain, kecuali kalau orang lain ya yang gitu loh, kita bisa gitu. Akhirnya bapaknya yang DM kan gitu. Tapi Bapak udah sempat ketemu sama Sudah ketemu dengan korban. Terus pengakuannya apa? Pengakuan di satu memang korban itu sudah dilecehkan oleh tiga pria. Tiga pria. Ya, yang pertama itu di Solo, katanya sih masih saudara, masih ada saudara. Itu pertama kali lah dilecehkan. Ya, mohon maaf, sampai masuklah ke Berarti ada stimulasi berarti ya. Ya. Nah, terus dia langsung ke Bekasi katanya. dia dari Solo ke Bekasi dibawa sama siapa? Ibunya. Oh, oke. Ibunya ke Bekasi, terus di Bekasi itu pernah dilecehkan oleh tetangganya. Tetangganya, tapi dia pegang-pegang dia di alat itu dengan tangan. Oke. Gitu. Setelah Terus? itu sambung ke om satu inilah. Nah itu sampai bisa dilecehkan itu 4 kali. Dalam berhubungan. Satu kali berhubungan maksudnya. Oh, 1 kali berhubungan. Iya, bukannya 4 kali berhubungan, jadi satu kali kali dia datang ketemu, gitu ya, ketemu itu 4 kali. Oh, gitu. Iya, 4 kali. Katanya. Ya kan saya juga ya sebagai seorang ayah kan harus juga. Kebetulan di saat itu juga kan ada korban juga. Saya melihat wajahnya, gerak-geriknya kasihan gitu kan. Ya apa ya, udah kenal. Tapi waktu Bapak ke situ ada ibunya nggak? Ada. Ibunya mengakui. Oh, Ada oke. rekamannya nggak? Ya, Direkam nggak? direkam. Direkam ibunya mengakui. Mengakui direkam. Ini saya jujur ya Kak, ngomong apa adanya ya. Kalau sama Om memang mau dinikahin, karena sudah kadung jebol sama, karena biar itu ada status hak milik. Ya aku kira sama kamu, Mak. Pada intinya ibu tahu. Pada intinya ibu tahu. Anak ibu digituin ibu tahu. Ya, Berarti udah ibu tahu ya? dia cerita sama saya. Maksudnya mengakui bahwa mengakui bahwa anaknya itu Iya, karena dari Solo itu udah jebol kata ibunya kan. Nah di sini ada om ini yang mau bertanggung jawab, mau nikahin anaknya. astaga. Ya nggak bisa. Gimana ceritanya anak-anak dinikahin terus? Makanya kan ibunya kan Heeh. nggak ada ini apa
Iya. Otaknya sebenarnya Iya, iya, Tadi iya. yang geram gitu loh. Betul, kecil betul. gitu. Dan kirain kita tuh ibunya sama si om ini. Ibunya jual diri. Ya, ternyata anak yang di Ya, anaknya itu ya kata pengakuan si Putri kakaknya, kalau mau buang air kecil sakit. Kalau tidur itu nggak bisa rapet, jadi dia agak terbuka. kayak orang gitu. Itu kakaknya itu dari Solo sama kakaknya apa cuman adiknya aja yang dibawa sama ibunya? Adiknya sama ibunya sama kakak yang cowok ada. Lalu yang kakak yang ceweknya itu? Kakak yang cewek itu si Putri masih di Solo pesantrennya. Itu dia Jadi- kabur ke sini. Kabur ke Dari sini pesantren. karena itu curhatnya ke kakaknya si Putri. Akhirnya si Putri ke sini untuk menyelamatkan Adiknya namanya ya si korban itu namanya. Betul. Terjadilah keributan malam-malam itu Keributannya karena karena si Putri datang dengan ibu temennya untuk menolong dari pegangan ibunya. Terus Dia keluar pegang. Karena ibunya ini teriak jadi menyalahkan seolah-olah tuh menyalahkan ibu temennya nih gitu. Kayak penculik lah gitu. Sebenarnya dia mau menolong. terus kemarin ada Pak RT, ada RT juga ngelibatin nggak? Di saat itu malam ya, jam 11 RT nggak ada. Oke. Berarti sekarang masih di sini. Kemarin itu kan udah diusir sama RT. Oh. Tuh RT kan taunya ya memang ibunya ini bermasalah Bu. Ini memang Gitu. tempat tinggalnya itu nggak menetap, dia pindah-pindah. Pindah-pindah. Gitu. Sebentar pindah bermasalah lah di tidak keluarga lama. sekitar. Yang RT tahu makanya diusir gitu Bu. Tapi pindahnya tahu sekarang Tahu kemana? pindahnya Bu. Tadi diikutin, kebetulan tadi. Ikutin. Tadi Hari ini tadi pindahnya. Iya. tadi pindahnya. Sebelum maghrib kalau nggak salah. Mau maghrib Enggak, maaf dipotong kakaknya itu Putri umur berapa? kita SMP lah. Oh. SMP. Berarti sekarang di kontrakan sekarang ada Putri, ada adiknya, ada kakaknya yang cowok juga. Iya. Kakaknya cowok umur berapa? Umur SMA kalau nggak salah. Tapi mereka itu sekolah sekolah. Putus sekolah. Jadi untuk biaya itu ya dari hasil Dijual itu. Astagfirullahaladzim. gitu. Jadi jam oleh ibunya, kalau sampai dipisahkan oleh ibunya, tapi dengan si om ini ketika itu kabur, diancam lah keluarganya. Dan Yang ngancam siapa? si om Itu orang mana? Yang di Galaksi orang sini. Orang Galaksi juga. Tinggal sini ya? tinggal Tinggalnya di Galaksi. di bawah. Jadi maksudku rumah asli gitu. Kurang tahu juga. Oh, nggak tahu. Aslinya Atau kontrak? Itu masih. Rumah asli. Oh, oke. Nah, Oke. pada saat di sini kan ditanya-tanya di sini ya, berarti posisinya ya? Di rumah. posisinya di kontrakan. Oh, di kontrakannya ya, pasti tanya-tanya. Iya di kontrakan. Oke. Udah nggak apa-apa Pak, kita datangin aja. Kita datangin Koordinasi Pak Pak RT dulu lah. sama Babinsa, jadi sekiranya ibunya mau diamanin bisa langsung ini ya? Kan udah ada pengakuan video rekaman ya? Iya pengakuan video rekaman. Jadi dia udah nggak bisa ngelak lagi Bu. Iya. Jadi Kebetulan kan ada teman juga, advokat, saya udah komunikasi juga, tolong dibantu untuk di kepolisiannya. Oh yang tadi ya Pak? Iya, jadi kan saya sama Om ke Polsek Bantar Gebang dulu. Kolaborasi Bu. kalau itu sih laporannya nggak bisa ke Polsek Pak, langsung ke Polres. Polres, iya, tadi sih udah dijelaskan. Langsung ke Polres kota aja gitu. Iya, iya. Boleh kalau dari Ibu bisa. Kalau nanti ini ada kanit nih Pak, Boleh, Bu, kanit yang boleh. baru nih nanti Pak Boleh, dari karena Polres Kota Di Bekasi. sini ada satu ancaman antara pihak nih, ibunya mengancam dan Ya mengancam gitu. keluarganya. Oh gitu. Iya. Sama yang di Solo itu namanya dan itu juga mengancam.
Biasa Pak itu mah. Jual sama. Dengan Lia Pak dari Komnas Perlindungan Anak, iya Pak. Pak, kalau yang di Solo itu dijual sama ibunya atau seperti apa? Nggak dijual, ibunya bilangnya sih sudah 2 kali. Iya, di Solo. Di Solo. Kenalnya sama? Itu katanya sih di sini informasi saudara. Tapi saya konfirmasi lagi ke kakaknya, itu kayak mantan suami nggak jelas Bu, gitu. Nggak jelas Kak. Jadi mantan suami apa suka sama ibunya, tapi anaknya 2 kali. Pertama kali sama Oke Pak, berarti sekarang kita langkahnya adalah kita koordinasi dengan RT, kita koordinasi dengan Babinsa atau Babin Kapitmas. Nanti kalau memang sudah ada pengakuan dan memang ada arahan, nanti saya telepon Pak Kanit langsung PPA Polres Kota Bekasi. Saya mohon ketika ada kita ke sana harus mengamankan HP-nya dulu Bu. Takutnya ibunya udah konfirmasi dulu ke itu takutnya. Nanti dia kabur. Ya itu nanti kan kalau pengambilan itu kan sebenarnya kan bukan kuasa kita kan Pak, gitu. Biasanya dari pihak kepolisian. Betul. Kalaupun memangnya nanti misalnya dia menghubungi atau segala macam, itu nanti kita serahkan saja sama pihak kepolisian. Yang paling penting kan sekarang ini kita harus menyelamatkan anaknya tadi. Nah, jadi kalau misalnya ini sudah dimasukkan laporan, kan kita udah bisa minta surat rekomendasi untuk visum Pak. Jadi bisa langsung kita anterin untuk visum. Jadi hari ini juga atau mungkin 1 minggu kemudian ke depan kita sudah tahu apa yang terjadi sama anaknya. Yang paling penting kan kita menyelamatkan korban nih. Jangan sampai nanti dia jatuh lagi ke tangan-tangan yang lainnya lagi gitu Pak, tujuannya. Paling gitu Pak. Kita langsung aja Pak. Bisa bergerak kita. Ayo, yuk Pak. Jalan kaki atau naik kendaraan? Naik kendaraan. Gitu ya Pak Anton ya. Kita langsung ya Pak. Biar kita nggak lama-lama Pak. Emang udah banyak nih. Karena ini kemarin di sini kemarin awal Januari kita membongkar prostitusi anak-anak Pak. Jadi ya di daerah di apa sih itu namanya kampung apa itu. Jadi sekarang itu udah menyasar ke kontrakan penduduk. Jadi sekarang mereka sudah tidak pakai apartemen lagi. Jadi di kontrakan penduduk itu yang banyak yang punya kontrakan itu disewa sama 1 orang. Nah itulah dipakai untuk anak-anak di sana. Nah anak-anak itu dijual lewat media online, lewat. Nah itu jadi kemarin terbongkar tuh, bahkan ada 1 korbannya anak kelas 6 SD. Nah jadi ini udah banyak nih. Jadi kemarin kita sama Polres Kota Bekasi juga sama, kita bongkar itu yang ada di itu. Awalnya ada orang tua laporannya anaknya nggak pulang selama 4 hari nggak pulang. Terus kita bikin selebaran, kita sebar lewat media sosial, tiba-tiba anaknya pulang. Nah tapi begitu anaknya pulang dibawa ke Komnas. Pada saat kita tanya di Komnas, anaknya bilang kalau dia itu nginep di rumah temen. Terus saya bilang, kenapa nginep di rumah temen sampai nggak bisa telepon orang tua? Ada apa? Terus saya tanya, handphone kamu mana? Nah dia ketakutan tuh Bu. Pada saat handphonenya kita mau ambil handphonenya Pak, begitu kita buka ya sudah. Jadi sudah diperdagangkan, anak itu sudah diperjualbelikan. Jadi kurang lebih anak itu kabur dari rumah selama 4 hari, 5 hari lah. Itu sudah dijual oleh 4 orang hidung belang. Itu terbongkar Pak. Itu makanya nih sama Polres Kota Bekasi kita lagi gencar-gencarnya kita mengingatkan orang-orang masyarakat yang punya kontrakan harus waspada ketika ada orang yang nyewa terus kemudian nggak tahu, nggak diisi, dia sewa aja kan. Kadang-kadang rumahnya di mana, kontrakannya di mana gitu kan, disewa, dia senang aja tuh disewa karena mungkin untuk 3 bulan, 6 bulan, padahal dipakai untuk si anak-anak hari ini Pak. Ada telepon Babinsa? Kapolsek. Kapolsek kolaborasi aja ini. Iya, Iya. Minta RT berapa itu? Biasanya ada itu Pak. Babinsa atau Babinsanya. Boleh Pak. Dugaannya yang Om itu tinggalnya di Galaksi. Iya, dugaannya. Alamatnya tahu. Alamatnya tahu. Tahu. Oh, oke Pak. Tahu juga saya. Ini juga tahu juga. Tahu juga. Sudah ke Jawa kan? Apa? Assalamualaikum Pak Kapolsek. Yang Solo. Oh, yang Solo. Assalamualaikum Bang, mohon izin Bang. Saya mau
ini mau koordinasi nih berkaitan tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur. Ini saya lagi ada di wilayah hukum Polsek Bekasi Selatan. Saya ingin tahu untuk Bimaspol di kelurahan, di SMP. Sebenarnya ada nggak nomor teleponnya, Pak? Ya, enggak, maksudnya bukan saya nanya untuk Bimaspolnya, karena ini ada dari Komisi Perlindungan Anak Nasional, Ibu Lia Latifah. Cuma pengen koordinasi dengan Bimaspolnya dulu, mau RT, RW sama Bimaspolnya siapa gitu. Kita mau ke arah TKP. Ya, apa maksudnya apa? Bekasi Selatan. Di RT berapa, Pak? Kita. RT-nya nggak tahu, cuma lokasinya tadi dipantau oleh rekan saya, dia dipindahin ini anak ini posisinya. RT berapa nih sekarang? Di sini RT. Sekarang dipindah, digeser ke tempat di dekat SMP. Ya, siap. Oke, saudaraku. Makasih Pak Kapolsek. Boleh kita ke RT juga dulu Pak. Kita menuju ke sana. Kita ketemu Pak RT aja dulu untuk koordinasi dulu. Kita naik ya, apa Pak. ke sana? Bawa mobil atau? Satu mobil aja. Cukup. Cukup mobilnya. Jauh kok dari sini. Oh, nggak begitu jauh. Oh, nggak begitu jauh. Ayo Yang boleh. ini yang Enggak dekat itu. Jadi jalan nggak apa-apa ya? Jalan jauh. Kalau jalan, kalau pakai mobil cuma palingan 10 menit lah. Oh, 10 menit lumayan berarti. Iya, oke. Nah, oke guys, jadi ini kita lagi mau mencari rumah Pak RT-nya gitu. Terus habis itu kita nunggu Babinsa. Nanti kita mau lihat kondisi korbannya seperti apa. Katanya lagi sama ibunya. Yang fokusnya kita sekarang adalah kita mau mengamankan kondisi anaknya guys. Ya, karena kasihan banget kalau harus ada berkelanjutan lah. Kita ke Pak RT. Oh, oke. Ada yang Mana boleh? Pak RT di mana? Di mana? Oh, di depan. Nah, berarti kita jalan lagi ke depan? Iya. Ayo, boleh, Yuk, Pak. kita ke Pak RT. Ini Pak Panitia sudah WA. Pak Tamat Udah dihubungin? udah dihubungin. Yuk, bilangin aja, Izin bilangin. koordinasi, Pak. Nah, jadi rencananya ini tadi sudah sama Bimaspol, kita koordinasi di sini. Nanti kalau misalnya sekiranya ini Pak, kita mau langsung bawa ke Polres, Pak. Ibu kandungnya, Pak. Itu tadi, Pak. Jadi ini kan dia tinggalnya di Solo, Pak. Gitu. Dia tinggalnya di Solo. Terus kemudian ini di Solo ternyata sudah dapat anaknya di sana. Terus kemudian dari Solo dia pindah ke Bekasi, ngontrak di sini. Nah, di sini juga kemarin dari keterangan dari warga, ini anaknya ini sudah dijual sama seorang laki-laki, tinggalnya di Bekasi, Pak. Gitu. Nah, terus pengakuan dari anaknya usia 10 tahun. Pengakuan dari anaknya bahwa si anaknya ini kemarin diminta untuk melayani laki-laki itu dalam satu hari itu 4 kali. Itu anaknya, menurut keterangan anaknya. Setelah itu karena udah heboh, akhirnya sama RT disuruh pergi karena udah meresahkan warga. Nah, sekarang pindah ke RT yang berbeda lagi gitu. Nah, jadi ini terus kemudian nih sekarang nih si anaknya nih udah minta tolong gitu teman sama ibunya mengancam kalau misalnya anaknya dibawa pergi, ibunya mau melakukan. Terus
Kemudian udah ada pengancaman ke anaknya ini. Nah, sementara dia punya kakak perempuan juga yang mau bantu adiknya untuk pergi, sama kakaknya juga diancam juga sama si ibunya juga gitu. Nah, jadi rencana iya, kakak perempuannya si anak ini gitu. Jadi sekarang dua anak kandungnya ini sekarang pindah nih Pak, kontrakannya ke sini. Kita coba lagi menelusuri ini, nanti mau koordinasi sama Pak RT juga, nanti kita mau ngejemput anaknya gitu Pak.